ketika saat ini kosong, gimana caranya saat ini kita mendapatkan hasil? Soalnya apa? Nek kita wis keterbiasaan berwira swasta, itu mikirnya apa? Kalau kita nggak kerja hari ini, besok kita makan apa? Disitulah kita terlatih dari mindset. Saman punya motor, wah kok mahal men tahun segini. Di toko sebelah aja tahun segini cuma segini. Gitu. Kalau mental Saman down, mesti Saman mencemooh aku, wis Pak tuku kono. Berarti kan wis ada pelanggan, nggak akan jalan usaha. Caranya gimana itu, umpama menanggulanginya lah sampean? Ya, adanya gini Pak. Lah, kalau di tempatku itu keunggulannya ini pajaknya panjang. Podo tahun tapi nek pajaknya beda, itu tetap beda harga. Bisa mengalihkan kayak bane anyar kayak lah, gitu. Tetap kita respon tapi tanpa menyakiti. Kalau kita pembeli apa yang kita mau kita menanyakan kan. Tetapi kalau Saman pedagang, apa yang kamu punya barang, Saman itu menawarkan. Ketika yang susah itu menawarkannya. Bicaranya mau itu ben gelem. Dan nggak semua yang punya modal mentalnya kuat. Nggak semua. Nah, gitu. Kan ada banyak teman-teman yang pulang dari kita Korea ya, kan ex Korea terus bisnis ikut-ikutan kayak masnya tadi bilang di ayam. Terus mentalnya nggak kuat, nggak tahu selebel dari bawah. Istilahnya dia nggak menyenangi bidang itu tapi ikut-ikutan. Itu adalah hal yang sangat fatal Mas, kalau kata-kata ikut-ikutan. Karena kenapa? Kata-kata ikut-ikutan kita itu nggak mendalami plus minusnya usaha tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat YouTube Indra Arifin. Di video kali ini kita kedatangan tamu spesial ya. Yang lama sekali ditunggu ya. Kemarin kita itu berapa bulan ya? Hampir 1 tahun lah kesana. Nah, sekarang datang. Di sini namanya Mas Bajindo. Perkenalkan diri Mas. Oke guys, yo annyeonghaseyo. Thank you. Oke. Tapi Mas Bajindo. Aku sih kenal lah ibaratnya. Tapi Mas Bajindo lagi mau toh? Wis ngubungi sampean? Belum. Langsung. Surprise ini. Surprise. Agak sini. Jadi ki mau yo gak kabar-kabar. Waktu yo gak WA langsung. Soalnya waktu aku WA, dia WA ya, Mas aku mau ke rumah kamu. Terus, Bang, nggak jadi soalnya ada mendadak. Kemarin Mas ya. Kemarin malam waktu kalian mau nginep niku kan. Takon nginep toh. Sama anak istri itu. Iya. Sekarang ini usahanya tambah lancar ya. Lagi minta itu Mas. Enggak, tambah gemuk loh, Beb. Ya, udah. Ini gemuk kok tengetok ini. Ini aku ini. Kita dulu nih kabar atau Mas? Ini aku. Soalnya Mas Bajindo ini usahanya udah lancar, alhamdulillah ya. Nah, saya ini mau lihat bertanya-tanya kiat-kiat berusaha biar lancar. Terus dari awam pemula yang di Indonesia itu gimana? Proses-prosesnya untuk mencari kerja atau usaha lah. Berwirausaha. Gimana Mas? Usaha kecil. Gimana Mas? Yang penting kuat hatinya gitu. Oke, siap. Yang penting gini ya. Kita itu harus yang pertama itu mental. Jadi kita itu benar-benar mempersiapkan mental. Nek Saman mintale isinan, nek mintale cemen, mending gak usah usaha. Gak usah usaha ya. Loh iya. Soalnya usaha pertama kali entah itu Saman usaha motor besar, usaha showroom motor. Itu pun mental padahal Saman wis modalnya besar kan. Ya. Bisa dikatakan nek dilihat orang high class padahal Tapi itu butuh mental. Butuh mentalnya. Misal Saman punya motor. Wah, kok mahal men tahun segini. Di toko sebelah aja tahun segini cuma segini. Gitu. Kalau mental Saman down, mesti Saman mencemooh aku, wis Pak tuku kono. Berarti kan wis ada pelanggan, nggak akan jalan usaha. Caranya gimana itu, umpama menanggulanginya lah sampean? Ya, adanya gini Pak. Lah, kalau di tempatku itu keunggulannya ini pajaknya panjang. Podo tahun tapi nek pajaknya beda, itu tetap beda harga. Bisa mengalihkan kayak bane anyar kayak lah, tetap kita respon tapi tanpa menyakiti klien pembeli. Kan butuh mental Mas. Dan itu nggak semua orang memang bisa Mas. Betul. Mungkin melakukannya aduh lah lalang buana. Terus
Dan selanjutnya mental itu memang benar-benar penting di dunia pedagang. Pembisnis, pedagang itu di mental. Entah itu mental ketekatan memulai usahanya, entah itu mental ketika kita udah berjalan usahanya. Contoh kecilnya misal ya, Saman nggak pernah dagang saat ini. Contoh aja, Saman naik VR aja, roda 3. Itu naik mental Saman nggak berani. Saman pasti malu, Mas. Apalagi ketemu teman sekolah. Padahal itu nggak bawa dagangan loh. Kita ngomong bawa VR aja lah. Loh, kita real ya, Mas ya. Kita bawa VR roda 3 tanpa bawa dagangan. Wes tau, keliling di desa. Kalau Saman kuat, berarti mentalmu bagus. Iya kan? Belum lagi ketambahan kamu bawa bunga, bawa pot. Aku seneng tuh Mas kalau kayak gitu. Bener, tapi nggak bisa memulainya gimana? Pengen kayak ayo dulu loh. Yuk tuh dodolan gorengan kita keliling. Aku kepengen jijal mental juga gitu loh Mas. Lah tapi nyatanya sampai sekarang nggak dilakukan, berarti kan mentalnya yang belum kepingin loh kan gitu kan? Keinginan ada ya. Itu ya Allah. Berarti Gimana memang sih cara menyehatkan mental? Lawang ini dulu istriku loh, kayak belanja kan habis keluar dari Hongkong ya, pulang dari Hongkong terus belanja di sini kan antri, terus antrinya itu zigzag, ada yang datangnya lambat tapi bayarnya cepet. Nah, gitu. Nah, kalau di Hongkong kan antri beneran Mas, rapi. Tapi alhamdulillah sekarang itu mentalnya sudah lumayan lah. Gak kayak beda kalau mental antri kita beli, pembeli adalah raja. Itu mentalnya itu tanpa disadari wis mau nggak mau kita harus bayar toh. Tapi nek mental pedagang pembisnis itu beda jauh. Lebih dari. Nah, kalau kita pembeli apa yang kita mau kita menanyakan kan. Tetapi kalau Saman pedagang apa yang kamu punya barang, Saman itu menawarkan. Ketika yang susah itu menawarkannya. Bicaranya mau itu ben gelem. Dan nggak semua yang punya modal mentalnya kuat. Nggak semua. Nah, gitu. Kan ada banyak teman-teman yang pulang dari kita Korea ya, ya kan ex Korea terus bisnis ikut-ikutan kayak masnya tadi bilang di ayam. Terus mentalnya nggak kuat, nggak tahu selebel dari bawah. Istilahnya dia nggak menyenangi bidang itu tapi ikut-ikutan. Itu adalah hal yang sangat fatal, Mas. Kalau kata-kata ikut-ikutan. Karena kenapa? Kata-kata ikut-ikutan kita itu nggak mendalami plus minusnya usaha tersebut. Kurang lebihnya ya. Dan sebaiknya usaha itu kita jalani ketika kita itu seneng. Cari ide sendiri. Kalau kita udah seneng, udah punya ide gagasan, kita cari plusnya apa, minusnya nanti kalau ada sepinya, kalau ada bangkrutnya. Gimana pemanfaatan barang selanjutnya. Jadi nggak sampai ngangkrak menurut. Berarti memang munyer tenan ya. Dari ini memang betul-betul Mas Bajindul ini beneran loh. Mas munyer ya. Tapi aku gimana sih panggal lemu. Berarti kan sukses sih lemu. Mau lemu sukses ya. Ini bener-bener ilmu loh Beb. Soalnya kebanyakan dari temen aku ya. Sampai itu. Nah, dari temen aku Mas biasanya usaha gitu Mas, nggak memikirkan nanti kalau nggak laku gimana, yang penting aku saiki punya uang gitu, jalan aja dulu, nggak memikirkan nantinya jadi ini bangkrut pengen apa nggak bisa jalan, wis mandek wis nggak ngertinya apa gitu loh. Contoh ya, gambaran yang saya alami, buka tanaman hias bibit buah, berani pula banyak, kecil. Nggak laku 1 minggu, nggak apa-apa. Nggak laku 1 tahun, harga berlipat-lipat. Semakin besar, semakin mana dikembangbiakan jadilah uang. Kita harus punya prinsip, ada orang jual, pasti ada orang beli. Iya kan? Ketika orang bilang mahal, berarti dia bukan kelasnya. Paham ya? Jadi ketika kita bawa uang, harga itu murah. Ketika Saman punya uang, harga itu bisa mahal ketika Saman saat ini nggak bawa uang. Jadi jangan takut barangmu kemahalan. Yang penting Saman nggak nipu, jujur. Prinsip kita menjual pasti ada orang membeli. Berarti itu juga satu harus punya ketekunan dan kegigihan, karena barang kalau nggak laku itu kan juga dirawat loh, butuh perawatan. Bener. Jadi kalau orang benar katanya Mas Badu, kalau nggak suka pasti nggak dirawat, kono-kono disiram banyak hujan, berarti kan elek bunganya Mas ya, nggak payu. Mas Badu kan nggak dipetani, biasanya gini
biasanya kebanyakan kayak apa sing tak pikirnya juga ya. Maksudnya kayak jualan umpamanya nggak laku gitu. Wis down loh Mas. Itu gimana Mas? Aku pernah jualan itu Mas kayak MS apa skincare gitu kan. Iya, itu kan kebanyakan tuh kalau ambil sedikit maksudnya nggak jadi apa agen ya benar ya agen itu kan kayak sekarang banyak banget yang jualan skincare gitu Mas. Terus kayak apa ya kalau kita nggak berani ngambil banyak gitu kan kayak ngelesep gitu loh maksudnya sama orang-orang yang udah banyak itu tadi lah nggak ada yang beli umpamanya gitu ya kayak kok sudah sepi kemarin masih ada gitu udah sepi itu udah kayak down gitu loh Mas. Itu gimana biar tambah semangat dialihkan ke yang lain misalnya. Kayak Mas Bajindo kan tanamannya nggak laku terus pikirannya langsung itu gimana ya? Jadi kita itu jangan berfokus di monoton. Satu. Karena kenapa? Bisnis itu ada naik turunnya, ada pasang surutnya. Ketika pasang kita lupa ketika kita turun. Tapi ketika turun Saman masa nggak mengingat ketika sukses sih. Nah, pertama itu, keduanya itu lah sebelum turun kan kita sebelumnya kan merasakan ya oh ini ada penurunan nggak seperti biasa apa ya yang berkaitan dengan fashionku berarti nek kata-kata facial otomatis kan Saman bisa dikatakan masuk ke kategori perawatan tubuh. Nek nggak masuk no skincare oh berarti nyoba lah tak baju baju kan masuk fashion Mas ya. Oh kayak satu konten lah satu konteks kan. Jadi nggak nyeblang. Mosok sing biasanya sama skincare terus di mebelan. Ya kan juga nggak sejalan Mas. Iya kan? Apa pernak-pernik seperti gelang atau apa kan itu tetap satu alur. Berarti kalau kehidupan di rumah tangga itu memang itu pasti dilalui banyak orang ya pasti ya. Jadi dari yang nggak paham bisnis gini-gini tapi kalau kita itu tekun ingin mencari pekerjaan atau usaha pasti ada ya pasti nemu peluang kayak gitu berarti wajar berarti untuk saat ini karena belum menemu itu rada nyantai mungkin dati apa itu loh Mas? Ya gak nyantai lah nggak terlalu ayo dijali kinjal loh mungkin yang contoh kecil dulu aku kan tanaman hias dalam rumah ya tanaman hias bunga-bunga dalam rumah ketika aku merasa agak sepi aku masuklah ke yang namanya kaligrafi kan masih satu alur kan rumah hiasan lah ya kaligrafi agak sepi udah lama nggak bikin video kaligrafi emang agak sepi pengiriman terus nggak lama jadi ke mall sprint bed kan tetap satu lingkup terus kayak seperti bunga hias tanaman hidup udah lama kok sepi jadilah bibit buah kan tetap menjalar toh di perumahan lah, sekitar rumah kebutuhan rumah lah terus saya merepet dodolan lemah iya betul itu ini menuju ke sana gitu. Yang penting apa yang kamu lalui saat ini nggak jauh-jauh dari yang kamu usahakan saat ini tapi gitu apa benar toh Mas kalau orang yang istilahnya sering mencoba usaha itu nagih bener iya toh soalnya apa nek wis kita kulino berwira swasta, kulino mikir keras, kulino berwira usaha, pikiran ini nggak kosong. Jadi yang dipikir nyun sewu, yang dipikir adalah time is money terus. Ya, kayak ini kosong. Tahu ya. Jadi ketika saat ini kosong, gimana caranya saat ini kita mendapatkan hasil? Soalnya apa? Nek kita harus keterbiasaan berwira swasta, itu mikirnya apa? Kalau kita nggak kerja hari ini, besok kita makan apa? Disitulah kita terlatih dari mindset. Gitu. Oke. Ada lagi ini kan menurut aku Mas Bajindo itu kayak kiat-kiatnya untuk semuanya lah untuk usaha terus untuk berumah tangga itu aku seneng loh dengernya. Itu gimana Mas untuk buat kita ini ya yang bukan baru nikah loh maksudnya masih mau usaha lah. Iya, itu gimana cara menjaga rumah tangga maksudnya biar satu sama lain tuh tetap apa? Rukun. Ya tetap rukun gitu Mas. Yang penting satu. Yang paling riskan itu dari harta benda. Ya kan? Jangan sampai ada kata-kata ketika kita bertengkar sebentar. Jangan sampai ada kata-kata mengungkit iki bondoku. Ngale kono. Jangan sampai ada kata-kata tentang iki bondomu. Karena kenapa? Nek sama ada kata-kata itu, oke lah.
jarak 1 hari udah bergabung lagi harmoni. Tetapi di pikiran itu kepikiran terus Mas. Ucapan itu terbawa terus. Jangan sampai ada ucapan sing tentang harta benda. Nek sampean wis niati rabi, wekmu ya wekku ya wekmu. Gak enek ceritane iki wekku, olehku mbiyen sakmene, oleh mbiyen sakmene gak enek. Iya. Gitu. Mulai sekarang ditanamkan. Ya. Jangan sampai sedikit pun ada kata-kata itu, pertama. Kedua, ketika kita saling salah, ya kita saling nyadari. Nek umpama gak gelem nyadari wis teko menang gak usah dilambeni wis. Tapi lek wong biasa wong wedok iki kebanyakan rata-rata engko wong wedok sadar nek ketika wis menang engko baru sadar. Oh, gitu. Nah, yang ketiga, jangan sampai siji moro tangan. Mbok gak ketang kok jiwit kok sampai ojo sampai. Iku pantangan. Bojoku senenge juwiwiti yo. Jiwit gemu. Nek guyon gak apa-apa, tapi nek dalam wong jenenge rumah tangga gak selalu harmonis. Enek gesek, nek salah tompone, enek kadang-kadang zaman wis nyapu kesel-kesel, tae kutas zaman males ngepel kok gremengi. Nek momone gak saling nerima, iku mesti tukaran. Iya. Wis pasti. Bar jiwiti apa, Mas? Terus mari ngono sing penting kudu nrimo apa enek. Jadi setiap manusia itu tetap ada kekurangannya. Kekurangannya apa kalian berdua yang tahu. Jadi kudu saling mengerti, saling nerimo. Kalau kuncinya rukun itu juga nggak mau mendengar, maksudnya lebih ke komunikasi berdua kan Mas, daripada mesti orang luar misalnya ya saudara ataupun siapa gitu, iya kan? Gimana itu Mas? Sakniki uripe sampean sing apa ini bojone sampean apa tanggane sampean? Lek tangga kan jauh umpama kayak saudara gitu. Lah, saiki sampean iso maem, iso urip nok kene, iku sing apa ini dulure sampean apa bojone sampean? Bojone. Lah, jadi apa kata orang biarkan. Gitu. Wis manut bojo iki kepala rumah tangga, dadi bah omongan ngene-ngene hiraukan. Dan sebaliknya ya masih ngono. Bah nek wong omongan ngene-ngene diatur ngene-ngene jangan mau. Kamu itu wis kepala rumah tangga sendiri, harus berdikari sendiri. Nek sampean gak iso mangan bicarane golek pangan gak ngerepotne dulur-dulur. Itulah sing jenenge rumah tangga. Berarti ya fokus tuh memang berdua. Yo berdua. Lah nyapa sampean mikir sak liyane. Wong sampean mikir awake dhewe sak keluarga mumet. Oke, apa yang ditanyakan? Udah. Enggak. Terus sing selanjutnya itu saling keterbukaan. Entah itu dari via keuangan, entah itu dari via apa itu namanya handphone. Jadi handphoneku handphone istri. Nggak ada kata sandi, kunci-kunci nggak ada. Senajan tak kunci tak sandi, tapi istri tahu. Berarti kalau segi keuangan juga berarti umpama ngasih siapa gitu harus tahu ya Mas. Harus tahu, wajib. Nggak bisa ya umpamanya halah. Oh gak bisa, gak bisa. Kan ada tuh aku lihat orang tuh kadang alah meni sopo lah beni bojoku raro. Gak bisa. Karena gini, menurut sampean bagus ben gak dimarahin sang suami, misal ben ngasih saudara, adik misal ya. Padahal adik kandung. Berhubung sampean wis bersuami sama masnya tanpa sepengetahuan, otomatis sampean nyepelekne bojone sampean. Podhe gak menghormati bojone sampean. Bojone sampean mesti berpikir diwawahi bolak-balik diwawahi gak ngerti kene nyambut gawe ini rekoso ngene. Kayak mau diwe piro mesti punya kepikiran. Loh, kita wong lanang lumrah lho, Mas. Aku wong lanang ya ngono. Aku ya wis weling nang bojoku. Sampean memberi siapapun, gak ketang sekecil apapun. Ngomong. Pomone sampean bar ngewehi aku gak enek, gak perlu tekok aku wis teko wae ono engko bar ngomong tak wae sakmene. Gak masalah. Kudu terbuka siapapun. Soalnya memang hal kecil apa ya lek wisane kok jadi ya Mas. Ya jadi. Soalnya apa? Hal uang dalam rumah tangga itu riskan, Mbak. Misal ya gak usah ado-ado lah, gak usah sampean. Sampean ngewehi duit adik kandungnya sampean. Kan ngewehi adik sampean to. Tapi tanpa sepengetahuan bojo njeralah bojo ngerti pas ngarep tanpa disengaja kok ngelong duit. Piye perasaan bojo? Ngamuk-ngamuk. Mas ya. Berarti wajar toh. Ya wajar. Lho kan ya kan nyata toh. Berarti tapi nek umpamane mari ngewehi sadurunge kono ngerti iki mau tak sangoni sakmene ben ya.
Nggih, kan beda. Tapi lek menang kok ndak ngomong berarti nih di luar sana mungkin gitu kan. Mesti pikirannya gitu. Mangkupu. Terus Mas Aldivo. Oke, seperti itu ya. Oke. Makasih Mas Sidul sangat bermanfaat banget ilmu-ilmunya. Dari dulu kita main ke sana tuh aku malah seneng wejangan itu loh. Kerja kerasnya terus pokoknya semuanya lah. Sing paling penting mana itu semua itu ada ujiannya, ada cobaan nih. Apa meneh sampean wong nom-noman. Aku dhewe ya wong nom-noman bodoh. Diinget-inget. Sampean golek sing luwih apik, dhuwur-dhuwur kono akeh sing apik. Jadi wongnya nggak ada yang sempurna. Jadi jangan sampai ketika podo lungone terlena dengan hal-hal ini, jangan sampai. Paham ya Mas? Paham. Ngiling ngono lho, sampean bangun rumah tangga, omah iki wis wong loro dinggone ayem. Ketika sampean kecantol nyun sewu. Murat marit gak kira iso koyo ngene. Betul niku. Alhamdulillah. Nah, sampean delok mbake wis ayu, tapi nek sampean moro nang bandara. Moro bandara ketemu pramugari. Luwih ayu meneh. Kok teko wis ngolehna pramugari ya. Ketika sampean nang rumah sakit bu dokter, kepincut maneh, gak enek enteke. Semua itu relatif. Betul itu. Itu buat sampean aja ya lah, aku enggak. Sing penting atine ya kabeh. Tapi aku enggak, aku siji-siji. Ya alhamdulillah. Oke, Oke Mas Wajidul, terima kasih. Atur suwun Mas sudah berkunjung. Sama-sama. Salam kanggo Mbak Isti Mas. Nanti saya salamkan. Dan semoga tambah lancar seluruh usahanya. Brian. Ini enggak punya rencana lagi? Insya Allah. Pandongannya. Mulai lancar ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih semuanya. Thank you.